Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yodi Aspular dengan NIM C1401241121. Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang induksi hormonal dan hipofisa. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia pembawa pesan yang disekresikan oleh kelenjar endokrin untuk memicu proses reproduksi. Nah, fungsi utama hormon adalah mengintegrasikan dan mengkoordinasi metabolisme tubuh serta reproduksi tubuh agar mencapai keseimbangan biologis. Cara kerja hormon yaitu hormon akan diproduksi dan dilepaskan ke peredaran darah. Nah, tetapi hanya akan beredar dan bereaksi pada sel tertentu yang memiliki reseptor yang cocok. Ada dua klasifikasi hormon. Yang pertama ada hormon umum. Hormon umum ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, lalu akan disekresikan di aliran darah dan hormon umum ini bekerja sangat jauh dari tempat asal dia disekresikan. Lalu ada respon tumbuh hormon umum. Lalu ada respon hormon umum, yaitu untuk tumbuh, metabolisme, dan reproduksi. Nah, selanjutnya ada hormon lokal. Hormon lokal ini bekerja di dekat tempat dia disekresikan, lalu dilepaskan ke cairan jaringan sekitar dan bekerja di dekat tempat tersebut. Nah, respon hormon lokal ini ada di peradangan, kontraksi jaringan, dan regulasi sel. Lalu ada jalur kontrol biologis. Nah, awal awalnya eh, pemicu reproduksi itu ada di stimulasi eksternal seperti suhu, musim, cahaya. Nah, stimulasi eksternal ini akan diterima oleh mata, lalu akan diproses oleh otak, yaitu di bagian hipotalamus. Nah, lalu hipotalamus ini akan menghasilkan hormon GnRH. Lalu GnRH ini akan eh, memberi sinyal dan diterima oleh eh, pituitari atau hipofisa. Nah, hipofisa ini akan melepaskan hormon FSH dan LH dan akan menuju gonad untuk reproduksi. Nah, ini ada prosedur ekstrasi hipofisa. Tahapan pertamanya itu ada memisahkan kepala dari tubuh ikan secara presisi. Lalu tahapan keduanya itu membelah bagian tengkorak untuk mengakses area dalam rongga. Dan tahap ketiga ada pembukaan tengkorak untuk mengangkat lapisan tulang bagian atas untuk melihat anatomi otak. Dan pada tahap keempat yaitu pengambilan kelenjar, yaitu mencari area selat tursika dan mengangkat kelenjar secara hati-hati. Nah, targetnya itu kelenjar hipotalamus, ciri-cirinya itu berbentuk bulat dan berwarna putih. Eh, Selanjutnya ada jenis donor hipofisa, yaitu yang pertama ada homoplastik. Homoplastik ini menggunakan spesies ikan yang sama dengan ikan donor. Untuk kelebihannya ini sangat cocok untuk fisiologis, efektif paling tinggi, respon pemijahannya cepat. Kekurangannya ini stok donor sering terbatas dan mengorbankan spesies yang sama.
Lalu ada heteroplastik. Di sini heteroplastik ini merupakan menggunakan spesies ikan yang berbeda dengan ikan donor. Untuk kelebihannya ini, donor sangat mudah didapatkan serta memanfaatkan spesies dengan respon tinggi. Kekurangan efektivitas lebih rendah, kecocokan biologis kurang, kurang ideal, perlu uji coba. Terus ada universal. Nah, universal ini eh, yaitu spesies ikan yang digunakan secara umum efektif untuk berbagai jenis ikan. Nah, kelebihannya itu fleksibel, sangat praktis untuk diaplikasikan dalam skala komersial. Untuk kekurangannya itu efektivitas sangat bervariasi tergantung pada penyesuaian dosis. Nah, di sini ada alternatif penggunaan hormon komersial. Eh, yang pertama itu ada OODEP. Targetnya itu ikan yang masih belum pernah memijah atau ikan pasca pemijahan. Nah, fungsi klinis Ovaprim ini dapat merangsang produksi sperma dan proses ovulasi sehingga kemampuan reproduksi organisme dapat meningkat. Nah, yang selanjutnya ada Ovaprin. Target utama itu ada di ikan yang sudah matang gonad atau bunting atau siap membijah. Eh, Fungsinya itu mempercepat proses pemijahan, mendorong pematangan gonad, dan menghasilkan kualitas telur matang yang seragam. Selanjutnya itu ada rute pemberian non-injeksi. Nah, yang pertama itu metode oral. Metode oral ini diaplikasikan dengan pemberian hormon melalui pakan, pelet, uh, atau kapsul yang secara langsung dimakan oleh ikan. Nah, kelebihan operasionalnya itu tidak tidak menimbulkan stres fisik pada ikan sama sekali. Sangat direkomendasikan dan cocok untuk pemberian induksi secara massal. Nah, yang selanjutnya ada metode perendaman. Eh, Aplikasi metode perendaman ini hormon dicampurkan, dilarutkan, dan disebarkan langsung ke dalam media air pemeliharaan. Nah, kelebihannya ini memungkinkan pemberian kepada jumlah ikan yang sangat banyak bersamaan dan mengurangi drastis risiko luka fisik akibat handling. Handling. Di sini ada proses induksi. Untuk standar dosis ovaprim murni itu ikan lele itu ada di 0,5 mili per kilo. Lanjut ada ikan mas di 0,6 mili per kilo dan patin ada di 0,7 mili per kilo. Nah, rasio pengenceran hormon sintetis ini ada di 1:3, yaitu hormon itu di satu dan larutan fisiologis itu di 3. Untuk rasio kebutuhan ekstraksi hipofisa alami, nah rasio ini itu berdasarkan berat badan. Jika berat badan ikan resipien itu 1 dan berbanding dengan berat badan ikan donor itu 1,5. Jadi ikan donor itu harus lebih berat 1,5 kilogram dari ikan resipiennya. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.